Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Monggo sareng-sareng kita ngunjukaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah kenikmatan sehingga kita ing papan menika wonten wekdal menika saged makempal wonten masjid. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring taufik hidayah lan barokahipun. Salawat saha salam monggo kita nyuwun dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun benjang dinten yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail rahimahullah meriwayatkan setunggalipun kisah tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq terhitung kaya raya. Amargi sahabat Abu Bakar menika nggih nggadahi kemampuan berdagang yang luar biasa. Berdagang, jual beli. Berdagang. Lah kemampuan menika sampun digadhahi Abu Bakar As-Siddiq awit saking kota Mekah. Saderengipun hijrah datang Madinah, saderengipun Islam dipun sebaraken oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar niku nggih kaya raya. Kemampuan berdagangipun luar biasa. Membeli, menjual. Terus insting berdagangnya itu sangat tinggi sekali. Nggih. Pada saat Islam nalika dipun sebaraken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar As-Siddiq niku yang paling terdepan. Paling ngajeng untuk menerima dan membela Islam. Menerima dan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dimiliki sahabat Abu Bakar diserahkan semuanya untuk Islam. Luar biasa pembelaan ya. Dan itu yang paling terpenting, pembelaan. Nah, lebih dari segala-galanya. Itu diberikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala.
keimanan, ketakwaan, cinta. Kalau untuk urusan harta itu masih tergolong kecil. Tapi pembelaan yang diberikan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lajeng hijrah dipun dawuhi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados ngrencangi hijrah. Sejatosipun sahabat Abu Bakar Siddiq nggih napa rencananipun berangkat hijrah. Ananging Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dawuhi jangan sekarang. Tunggu. Ternyata memang oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam didawuhi ngrencangi beliau untuk hijrah nantinya. Nah, ketika berangkat hijrah sama sekali tidak ada harta benda yang dibawa. Sedaya bondo nggih di bondonipun nggih ditinggal, ditilar wonten Mekah. Jadi nggih ditilar wonten Mekah. Nggih. Nggih bukan aman tapi dikuasai oleh orang Quraisy. Dikuasai oleh orang Quraisy. Itu sudah otomatis. Bukan kemudian dipun tilar terus aman mboten Pak Haji. Dipun tilar nggih langsung dikuasai. Nggih. Kan begitu. Lah saat duginipun Madinah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu nggih mulai berdagang lagi. Nggih. Dari 0 1 2 3 4 5. Nggih. Dari awal mulai berdagang lagi. Di situ sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kembali kaya. Akhirnya memang mampu berdagang, pinter nggih. Pilih barang niki sing kira-kira laku niki. Ya, itu. Harganya bersaing. Dipun tumbas, mengke dipun sate, terus begitu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, maka kekayaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq menika nggih terhitung kathah memang. Nah, di antara kekayaan yang dimiliki sahabat Abu Bakar As-Siddiq menika budak. Ya lanang lah dalam cerita ini lanang. Dalam cerita ini lanang budak. Ya, gitu. Budak. Tetapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sering membeli budak, kemudian setelah masuk Islam dibebaskan. Karena budak itu dalam sejarah Islam itu kan orang-orang kafir yang kalah perang, kemudian ditangkap, dijadikan budak. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah, diajak masuk Islam, boten purun. Kan itu. Ayo masuk Islam, menolak, boten purun. Tawari bayar jizyah. Jizyah mereka kayak sejumlah uang atau harta yang diberikan setahun sekali. Dan itu boten memberatkan. Ukurannya kecil, tetap menolak, perang akhirnya. Kan itu. Karena kalah, ditangkap, jadikan budak. Tapi tidak boleh disiksa. Boten parang disiksa, boten parang dihukum. Harus diperlakukan seperti manusia. Dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian, tempat tinggal yang layak. Disuruh kerja, kerjanya tidak boleh berlebihan dari batas kemampuan. Yang berat-berat boten. Tujuannya apa? Supaya mereka yang tertangkap dan dijadikan budak ini melihat, kan itu, ya, melihat secara langsung, mendengar mireng pirsa secara langsung umat Islam niku kados menapa nggih. Kan kehidupan masyarakat muslim itu zaman dulu kan luar biasa. Yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kehidupan yang tertib, aman, indah, ya, kebersamaan, persaudaraan, tidak mengenal warna kulit, suku, bangsa, semua disatukan oleh Islam. Nah, ini budak-budak yang tadi tertangkap melihat, ternyata ajaran Islam itu luar biasa. Harapannya nanti masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, dianjurkan dibebaskan, dimerdekakan.
Kan itu. Mandiri. Nah, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala pernah punya seorang budak, satu budak. Ya, budak. Kan itu. Suatu saat budak ini datang manggihi sahabat Abu Bakar sambil membawa makanan. Sambil bawa makanan. Budak itu datang bawa makanan. Nah, sahabat Abu Bakar itu orangnya rendah hati, tawadhu luar biasa. Meskipun yang datang itu budak, ya tetap diterima. Disambut makanannya terus dimakan. Selesai makan, budaknya kemudian cerita. Tuan, panjenengan napa pirsa, makanan ini dari apa sebenarnya? Keng pundi makanan menika? Abu Bakar Siddiq lajeng tanglet, loh, dari mana makanan ini? Budak itu kemudian cerita, kuntu takahantu fil jahiliyah. Dulu rumiyin kula niku berdukun di zaman jahiliyah. Walam uhsin, padahal saya sendiri nggak tahu ilmu perdukunan, nggak paham. Iya. Tapi waktu itu sang Buddha itu menipu, melakukan penipuan, melakukan ngapusi. Ada orang dihapusi, dibohongi, digorohi, ya, dilomboni kalau bahasa sini. Ya, kalau dari timur digorohi, daerah Jogja dihapusi, patinggilan sedikit ya dilomboni lah. Gak tahu nanti sampai Jakarta apa ditipu kali ya. Ayo pirang-pirang tuh deh. Jadi Buddha itu ngapusi orang. Ngakune ngerti ilmu perdukunan, ketipu. Akhirnya dia cerita, besok kamu begini, esok gue bakal ngene. Percaya. Wongnya percaya. Karena percaya akhirnya apa? Dikasih duit sebagai upah. Dan itu hasil apa? Penipuan dan berdukun tadi. Penipuan atas dasar berdukun. Nah, kata Buddha tersebutlah, makanan ini dari uang itu. Makanan yang saya suguhkan ini dari uang itu. Berarti hasil dari pendapatan yang haram, ya kan? Haramnya kenapa? Yang pertama penipuan. Hasil dari menipu kan haram hukumnya. Yang kedua hasil berdukun. Bukan berjudi, berdukun itu juga haram. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Tangannya langsung waktu itu juga dimasukin di mulut gini, dikorek-korek. Iya. Dipun dilogoaken. Iya, dimuntahkan. Bahkan dalam riwayat Bukhari itu memuntahkan semua isi perutnya, bukan cuma makanan itu aja. Tapi ya akibatnya kan semuanya keluar. Campur kan, nggak mungkin gini terus yang keluar yang saya makan tadi aja, nggak mungkin. Tapi semuanya keluar, dimuntahkan. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sahabat Abu Bakar. Ini contoh sahabat dan seorang hamba yang ora tanggung-tanggung lakoni syariat itu ya begini. Kan itu. Yang tidak tanggung-tanggung untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Loh kenapa? Kan itu. Kenapa kok sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sampai seperti itu? Karena sahabat Abu Bakar Siddiq mengerti sekali resiko akibat dari makan yang sumbernya haram. Makanya terus Abu Bakar pokoknya dikeluarkan semua. Gitu. Ya karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menika nggih rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala tinggi sekali. Rasa takutnya. Nah, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu takut untuk masuk ke dalam neraka, padahal beliau sudah dipastikan masuk surga. Tapi masih takut, luar biasa. Takutnya luar biasa. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min suhtin
fannaru aula bihi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ngendika, kullu lahmin, setiap daging tubuh, apapun itu, sekecil apapun, cuma kecil sekali bagian tubuh kita, ya bukan cuma daging, ya tulang, ya darah, ya rambut, semuanya dari tubuh kita yang tumbuh berkembang, min suhtin, asalnya dari sesuatu yang haram, yang Allah murkai. Nabi alaihi salatu wasallam ngendika, fannaru aula bihi, neraka itulah yang pantas buat dia. Itu ancaman, dan betul-betul ancaman. Maka sahabat Abu Bakar Siddiq kan faham, mengerti resikonya. Ini kalau tidak dimuntahkan, terus nanti jadi sebab tumbuh daging, darah, tulang, rambut, dan segala macamnya, berarti annaru aula bihi, ancamannya neraka. Makanya terus dimuntahkan, betul itu, dikeluarkan semua, dikuras. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala mengerti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Nabi alaihi salatu wasallam mengharamkan hasil jual beli anjing. Jual beli anjing hasilnya enggak boleh untuk dimakan, haram. Wa mahril baghi, upah seorang wanita pelacur. Wa hulwanil kahin, atau pendapatan dari seorang dukun. Sementara tadi makan itu saking pundi asalipun? Ya dari dukun, perdukunan, itu enggak boleh dimakan. Haram hukumnya. Makanya dimuntahkan. Karena itu jelas haram, lajeng sahabat Abu Bakar As-Siddiq nggih takut sekali nggih. Piyambakipun nggih napa raos takutnya itu tinggi sekali, makanya terus dimuntahkan. Bukan berpikir wis kebacut lah, wis mlebu kubure maning. Tinggal istighfar, taubat lah. Bisa gak tuh? Ya, kalau masih bisa dimuntahkan, dimuntahkan. Sulit. Tapi Abu Bakar bisa. Berarti kita juga harus berusaha untuk jadi pilihan juga. Mesti ya. Tapi kalau sudah selesai nggak bisa dimuntahkan, itu kejadian 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ya monggo, baru di situ banyak-banyak taubat dan istighfar. Tapi kejadiannya saat itu juga kan ya, dimuntahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka terkait tentang hal ini memang walaupun berat dan sulit, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, ya, bahwa memang beliau orang pilihan. Tapi kan kita juga diperintahkan Allah untuk jadi orang pilihan. Berarti kan harus mencontoh, meniru beliau. Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kita untuk mencontoh para sahabat, terutama al-khulafa ar-rasyidun. Artinya apa? Dalam hal ini memang kedah. Napa selektif niku nggih, hati-hati. Betul-betul pilih-pilih dalam hal makanan, minuman, pakaian, pendapatan lah, penghasilan. Betul-betul pilih ini. Harus harus ketat. Tidak asal dapat duit, tidak asal untung, tidak asal makan, tidak asal minum. Perhatian sekali. Oh boleh. Para koruptor ya. Haram. Iya. Iya. Siapa? Anak cucu. Bukannya terlibat. Kalau misalkan mereka tahu dan tetap ridho, tetap makan, ya masuk dan terlibat. Iya. Tapi kalau misalkan nggak tahu, ya tetap ada pengaruhnya juga. Bukan berarti kemudian mereka terus dikatakan sama. Maka nanti di akhir pembahasan kita ya jam 6 kurang 5 lah nanti ada satu ceritanya tentang peran keluarga itu, supaya
kita semua bisa lebih terjaga dari hal-hal yang haram. Nanti jam 6 kurang 5 nanti saya ceritakan. Oh, jangan terlalu siang. Kalau sekarang jam 6 pas lah. Iya. Jadi memang harus pilih-pilih gitu. Makanan, minuman, pakaian harus pilih-pilih sekali. Nah, apalagi di zaman ini Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun nanti ngendika dalam hal ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadh aminal halal am minal haram. Hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ngendika, ya'ti, akan datang, akan tiba, 'alan nasi, pada manusia, zamanun, zaman, waktu. Maksudnya akan datang zamannya, akan tiba waktunya. Datang nanti. Dulu di zaman Nabi belum. Tapi akan datang nanti saatnya. Zamanun la yubalil mar'u. Orang tidak peduli. Tidak peduli, enggak mikir pokoknya. Ma akhadh, apa yang dia dapatkan, apa yang dia hasilkan. Apakah minal halal, dari yang halal, am minal haram, ataukah dari yang haram. Jadi akan datang saatnya. Kalau menurut kita sekarang ini sudah datang nggak saatnya seperti itu? Oh, sudah terjadi kan? Maka para ulama seperti Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir menyatakan ini termasuk mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau mengkabarkan sesuatu sebelum terjadi dan betul-betul terjadi. Enggak peduli. Kalau dalam bahasanya mukjizat, artinya beliau menyampaikan sesuatu yang akan terjadi dan betul-betul terjadi. Itu kan mukjizat. Kan itu. Tapi ya sabda beliau bagian dari wahyu, ya benar. Jadi pada umumnya itu sudah artinya berlaku lazim, umum lah, umume wong. Umume wong sudah nggak peduli lagi. Yang penting iso mangan, yang penting bisa urip, ya kan? Ya, yang penting duitnya akeh, duit ini apa-apa, nggak peduli. Ini halal, ini haram, ya kan? Contohnya sekarang masalah penipuan. Masalah penipuan itu la haula wala quwata illa billah. Dari yang paling kecil sampai proyek besar. Penipuan ada di sana. Ya kan? Mulai dari main barang sampai main harga. Bahkan ada yang pakai nota dan kwitansi kosong. Itu umum no mboten? Pak Takir yang jawab. Iya kan, cek nota kosong ya. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Ya memang judulnya aja tanggung-tanggung lakoni syariat. Ya memang harus begini disampaikan. Priyomaning jal. Ya kayak nota kosong. Kan, nota kosong pokoknya orang datang, Kang, aku arep tuku nggonmu. Kan itu. Barangnya ki. Tapi notane kosong, nyong sing isi, sing penting dicap. Ya enggak boleh. Enggak boleh. Harus tegas, nggak boleh pokoknya. Yang ngisi sana, kenapa? Kita sama-sama ngerti. Oh, orang ngerti kok, nggak mungkin. Jangan ngerti bahwa harganya itu ditulis beda, dibesarkan. Kan itu. Misalkan bolpen untuk kepentingan kantor, jenisnya A, harganya 3.000. Dia beli jumlahnya 100. Lumayan lah, 100 kali 3.000 berapa wis? Akeh lah. Ngerti ini harganya 3.000, ini berapa? 3.000. Notanya yang kosong. Saya ngisi. Tapi yang penting dicap, tolong dicap. Akhirnya ditulis berapa? 5.000. Kalau 4.000 ya nanggung. Badine 1.000. Iya, 01 ketahuan masa bolpen 30.000. Ya sing wangun 5.000 lah. Kan 5.000. 5.000. Udah berapa? Dan itu terjadi. Maka di beberapa toko yang sudah mulai paham ditulisi gede-gede, tidak menerima nota kosong. Itu
Hah? Alhamdulillah. Tidak melayari nota kosong. Itu memang perlu, harus selektif. Harus mencontoh Abu Bakar As-Siddiq tadi. Kenapa? Hasilnya itu haram, penipuan. Itu dari yang paling kecil bolpen sampai yang paling besar yang nilainya jutaan bahkan miliaran. Dan itu penipuan. Penipuan itu juga sudah kalau para pelakunya nggak pikir-pikir. Sing arep ditipu wong sugih apa ora sugih, wong melarat apa ora melarat. Sing penting bisa nipu nipu. Kan itu. Orang miskin ada nggak yang ditipu? Oh banyak. Nggak peduli dia. Jadi menari-nari di atas penderitaan orang. Ya kan, semua sudah. Orang miskin ditipu. Yang lebih menyedihkan lagi, na'udzubillah, menawi penipuan menika kaitannya dengan memanfaatkan ibadah agama. Itu dosanya berlipat-lipat. Kenapa? Karena dia menyalahgunakan kepercayaan dalam hal agama untuk menipu. Kan itu sejak bertahun-tahun yang lalu. Misalkan sepasang kakek nenek pun sepuh. Ini kejadian nyata. Sudah sepuh kan itu. Terus ngersake tindak haji. Ya, anak-anaknya terus rembugan urunan. Dipilihkan akhirnya haji plus dipun janjeni tahun menika tindak berangkat. Sudah dibayar sekian ratus juta 2 orang. Ya, dibayar sudah persiapan kopernya juga udah disiapkan, semuanya udah siap. Pun pamitan. Oh sudah, mana cerita pun dibundi mawon pun cerita aku berangkat haji. Ternyata ditipu. Orangnya lari. Enggak tahu, apa maning gaji urung. Ora sida. Nah, sekarang kejadian seperti itu ada enggak? Oh, banyak. Banyak sekali. Kalau dalam cerita yang saya sampaikan ini, akhirnya wong tua gue kagol. Kagol itu maksudnya bukan itunya. Jadi anak-anaknya kumpul lagi terus urunan lagi untuk wis Pak mangkat maning bae to ngarep kita cari tempat yang lain. Ora. Artinya sebenarnya anak-anaknya itu mampu. Ya wis pada mapan lah ceritanya ya. Mapan siap urunan lagi, ngumpulkan uang lagi untuk memberangkatkan haji tahun depan ya. Sing wis ilang ya wis ilang. Terus ditipu ya wis ditipu kan gitu ya. Daftar lagi untuk tahun depan. Kita pilih biro travel yang bisa dipercaya, betul-betul dipercaya lah kan itu. Bapaknya bilang apa? Ora. Bukan dan kagol sudah. Mutung. Gitu. Kenapa? Ini semacam-macam perasaannya sebabnya. Itu terjadi. Itu hasil penipuan ini haram apa? Halal ya, jelas haram ya. Jelas haram. Maka benar kan Nabi Muhammad SAW ngendika, la yubalil mar'u ma akhadh aminal halal aminal haram. Boten peduli, enggak peduli orang itu. Orang peduli. Hasilnya itu halal haram enggak peduli. Yang penting dia dapat banyak, senang-senang dan segala macam. Sekarang kasus penipuan haji, penipuan umroh itu banyak kan ya? Banyak. Penipuan hewan kurban ada enggak? Wah, banyak sekali. Untungnya dicatuti. Katanya, wes spoil ya kan itu. Coba dibuka. Oh iya wes spoil. Padahal ternyata dicatuti. Atau misalkan dilihat dari tanduknya. Kalau udah pernah melahirkan katanya ya kan. Itu ada apanya? Bahasa yang lebih mudah lah, gret-gret ya. Ada garis-garisnya. Itu ternyata dikikir. Iya dikikir, dikikir itu menunjukkan seolah-olah sudah ada garisnya wis pernah melahirkan, berarti wis tua kayak spoil. Masyaallah, haula wala quwata illa billah. Penipuan berkedok agama itu yang sangat menyedihkan. Maka memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat
sangat perhatian sekali dalam urusan seperti ini. Sangat perhatian sekali. Kenapa? Karena resikonya berat. Salah satu resikonya tadi kan apa? Setiap daging yang tumbuh dari sumber yang haram, maka jadi santapan lah. Artinya fannaru aula bihi, neraka itu yang pantas buatnya. Nah, selain itu yang kita takutkan juga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa. Jadi doa-doa ingkang kula lan panjenengan terus panjataken terus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iku mboten terwujud, ternyata apa? Terhalang. Terhalang oleh apa? Sebabnya makanan, minuman, pakaian yang asalnya dari yang haram. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bercerita tentang apa? Seorang musafir, yutilus safar. Seorang musafir, diterangkan para ulama, tujuannya baik. Safar itu perjalanan jauh. Di tengah perjalanan, bekalnya habis, situasi sudah sulit, kondisinya darurat, angkat tangan, doa, mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal hitungannya doanya mustajab. Kenapa? Satu, musafir. Karena orang musafir itu kan doanya termasuk yang dijanjikan mustajab. Itu dalam rangka kebaikan. Dan itu. Kemudian posisinya sedang terjepit, sulit, ya kan. Kemudian waktu itu angkat tangan. Ya, terus padahal ya begitu ya. Allah malu kalau hambanya sudah angkat tangan terus kembali tidak dikabulkan, tidak dikasih. Yang kelima, dalam doa itu dia sebut terus nama-nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, menunjukkan khusyuk dan tekadnya untuk dikabulkan. Tapi ternyata tidak dikabulkan. Kenapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ngendika, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Karena Nabi SAW, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dia juga besar dengan makanan yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya itu dikabulkan? Itu penting. Sudah capek doa pun sayah terus begini. Ribut. Apalagi yang halal kan itu. Harusnya dibalik kan itu. Cari yang haram aja sulit, itu jangan cari yang haram, cari yang itu karena nggak mau cari yang halal aja. Pintu-pintu halal itu sebenarnya banyak sekali. Kalau Nabi SAW menganjurkan para sahabat, la an yahtatiba ahadukum. Bahkan seandainya ada di antara kalian cari kayu bakar. Coba, Rasulullah ya, lebih mulia. Kalau kalian cari kayu bakar, pergi ke hutan sana, ngumpulkan ranting-ranting, diikat, baru dijual. Itu lebih baik. Itu dicontohi oleh Nabi Muhammad SAW. Itu lebih baik daripada penghasilannya haram sedikit, lebih baik, barokah dan seterusnya. Jadi bukan masalah cari yang halal aja susah, apalagi yang haram kan itu. Nah, itu sudah. Iya, udah seperti itu. Iya, berarti kan yang paling terpenting itu kita sekarang tugasnya, salah satu tugas kita yang paling penting itu mengingatkan umat Islam tentang keharusan beriman kepada Allah. Kalau iman itu sudah kuat, ya kan, ya hal-hal yang seperti ini pun mudah dia terima. Kita ingatkan bahwa hidup di dunia itu cuma sementara, ya kan, kehidupan yang sesungguhnya itu di akhirat. Ya itu, berarti harus sering-sering diingatkan. Nah, sahabat Abu Bakar langsung ingat itu. Wah, neraka ini. Dimuntahkan. Fannaru aula bihi. Nah, itu resikonya kalau misalkan makan minum pakaian dari yang haram, begitu resikonya. Doanya sudah capek-capek doa ternyata
akhirnya tidak dikabulkan. Kenapa? Salah satu sebabnya itu tadi, kurang ketat. Yang nggak pilih-pilih dalam hal makanan dan minuman. Nah, resiko ketiga dari sekian banyak resiko, kita ambil 3 resiko aja. Bukankah makanan, minuman, pakaian dari yang haram itu juga bentuk zalim kepada orang lain? Sekarang pertanyaannya, setiap penghasilan atau yang didapatkan dari cara yang haram itu otomatis menzalimi orang, no mboten? Menzalimi tiang sanes, no mboten? Ya jelas. Itu zalim. Wong seharusnya dia dapatnya cuma 1, terus akhirnya karena menipu dapatnya 2, berarti hak orang lain itu dirampas, diambil tanpa hak. Hubungannya keterlaluan, betul sekali. Kan itu terlalu cinta sama dunia. Tapi seringnya gini, kita ingat seperti itu kalau udah tua seperti jenengan ini. Ditanya saja. Oh. Contohnya banyak. Ya karena mikir itu, mengumpulkan hasil itu yang penting mangan itu. Wis cukup lah. Betul, nggak ada konahnya. Makanya betul bagus masjid ini dinamakan az-zuhud itu, supaya mengingatkan jamaahnya, masyarakat sekitar supaya zuhud dan tidak bubudunnya. Gitu. Ini memang penamaan dari mbah-mbah dulu luar biasa. Ya itu zalim. Zalimi pasti ada pihak yang terzalimi. Ya, ada yang dirugikan. Lah itu doa-doa orang yang terzalimi itu coba. Yang merasa dirugikan, merasa disakiti, merasa la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau seperti itu sekarang kita sudah tahu 3 risiko tadi. Yang pertama apa? Ancaman neraka nggih. Ingkang nomor kalihipun doanya diancam tidak dikabulkan. Ingkang nomor 3 itu merupakan bentuk kezaliman. Menika pertanyaannya, yang dilakukan sahabat Abu Bakar memuntahkan itu berlebihan apa enggak? Lah enggak, maksudnya yang dilakukan Abu Bakar tuh tangannya dimasukkan terus dimuntahkan lagi. Ini berlebihan apa enggak? Apa wajar? Berlebihan takut ada takut. Maksudnya takutnya berlebihan gitu ya. Kan itu. Kenapa? Karena ada ketika yang membaca cerita ini terus wah kebangetan lah, masa kayak gue lah, nggak usah dimuntahkan, masa sampai dimuntahkan, ekstrim bahasanya kalau zaman sekarang. Kan itu. Nah, pertanyaannya, yang dilakukan sahabat Abu Bakar itu sebenarnya wajar-wajar saja, harus dilakukan atau malah dicemooh? Iya. Ternyata setelah kita paham, oh resikonya ternyata berat, maka akhirnya kita bisa memahami pantas sahabat Abu Bakar itu mau masukkan tangan terus dimuntahkan. Satu siapa yang nggak takut sama neraka? Yang kedua, siapa yang ingin doanya kemudian tidak dikabulkan? Dan siapa yang mau menzalimi orang lain? Nah itu semua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pas jam 6 kurang 5. Itu semua ternyata memerlukan dukungan dari orang-orang sekitar. Khususnya dalam hal ini adalah keluarga. Terutama lagi istri, anak-anak, dan orang tua. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah itu pernah cerita. Al-Hasan Al-Basri, saya pernah berangkat haji. Sampai di Mekah, selesai haji, mau pulang, pengen beli oleh-oleh. Jajan lah, oleh-oleh buat keluarganya. Yang ingin dibeli baju. Kalau pengen beli baju kan akhirnya ke toko pakaian. Ya kan? Datang ke sebuah toko pakaian. Ternyata penjualnya orang gawe srek. Kenapa? Karena penjualnya itu dikit-dikit sumpah, demi Allah bagus nih, demi Allah murah, demi Allah kualitas terbaik. Terus dikit-dikit sumpah, nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu memuji barangnya, berlebihan banget.
Padahal yang namanya sumpah menyebut nama Allah itu kan harus diletakkan yang sesuatu yang agung, dihormati, mulia. Tapi kabeh-kabeh demi Allah kan itu. Itu justru apa? Merendahkan nama Allah Subhanahu wa taala. Arep neng ndi? Demi Allah arep mangan ke. Arep neng ndi Kang? Demi Allah arep mangkat neng pasar. Deket-deket demi Allah, enggak boleh. Enggak srek Al Hasan Al Basri. Enggak lah. Akhirnya pindah ke toko pakaian yang lain, beli ulang. 2 tahun kemudian berangkat haji lagi. Sampai di Mekah ketemu sama pedagang tadi, ora bangkrut ora. Ketemu maning, ya kan? Loh. Kowe kan sing biyen arep tuku terus ora sida, terus dikit-dikit sumpah. Siki kok tenang kalem wonge. Ternyata si pedagang itu 2 tahun kemudian kalem, tenang, bagus lah. Terus cerita. Kata si pedagang itu, dulu saya punya istri terlalu banyak menuntut. Jalukan lah. Tuntutannya tinggi. Kalau saya pulang dari kerja sampai ke rumah yang saya bawa hasilnya sedikit, segede, itu istri saya marah-marah. Wah, sedikit. Ngomel lah. Gitu. Kalau saya pulang bawanya cukup banyak, tetap dibilang sedikit. Gitu. Jadi akhirnya apa? Ya golek duit terus pokoknya. Wah, nggak peduli pokoknya, yang penting payu. Kenapa? Keluarganya di rumah nunggu sambil marah-marah ini kalau lihat sedikit. Akhirnya istri saya mati. Tapi kalau ada di antara kita yang diuji itu, terus jangan, ya Allah matikan istri saya, jangan. Ya diberikan hidayah lah. Apa takir ya? Belum selesai ceritanya ini. Sedikit lagi. Oh ya, sedikit lagi ini. Terus akhirnya kata si pedagang tadi, istri saya mati. Terus saya menikah lagi dengan seorang wanita yang solehah, luar biasa. Kata pedagang tersebut, setiap kali saya berangkat ke pasar untuk jualan, dilepas kepergiannya itu, sambil memegang pakaiannya. Kata istri saya, ya fulan, ittaqillah, wala tut'imna illa tayyiban. Kata istri saya, wahai suamiku, bertakwalah engkau kepada Allah. Jangan engkau beri kami makan kecuali yang halal dan yang baik. Kalau misalkan engkau nanti pulang bawa hasil sekalipun yang sedikit, kami sudah menganggapnya banyak sekali. Sudah cukup. Sekalipun engkau pulang ke rumah, wahai suamiku, enggak bawa apa-apa, akan aku bantu engkau dengan hasil jahitanku. Ternyata istri kedua itu pintar jahit. Ternyata istrinya apa? Tidak menuntut. Karena istrinya tidak menuntut, akhirnya jualannya apa? Ayam, tenang, kalem. Orang kepikiran kudu payu. Enggak. Yes, tenang. Tidak seperti yang 2 tahun sebelumnya. Itu Pak Dakir. Pripun Pak Dakir? Sebelum ditutup. Ingat ajeng pakaryo ini. Aja tanggung-tanggung lakoni syariat. Iya. Nggih. 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 Iya. Iya. Iya, betul. Wah. Kalau untuk jenis pekerjaan maksudnya kan ya.
profesi, mana yang terbaik, ya kan? Ada yang mengatakan berdagang, para ulama kita mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan bertani dan berladang, sekian banyak pekerjaan. Tapi akhirnya yang paling menentukan adalah pekerjaan yang terbaik itu adalah pekerjaan yang lebih bisa membantu kita beribadah, lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita membaca keterangan ulama menyatakan bahwa berdagang itu adalah pekerjaan yang terbaik, tapi kalau prakteknya ternyata tidak membantu kita beribadah, akhirnya untuk kita nggak pas. Ada juga ulama yang mengatakan pekerjaan terbaik itu bertani, berladang, berkebun, terbaik. Tapi kalau ternyata pada prakteknya yang bertani, berladang, berkebun akhirnya terganggu ibadahnya, berarti nggak cocok. Yang paling terpenting sekarang mau jadi pedagang, nelayan, buruh, tukang, kemudian petani, peternak, berkebun, semuanya pokoknya kita pilih-pilih. Ini yang paling bisa mendukung ibadah yang mana, itu yang terbaik. Jadi bukan profesi A, B, C-nya, tapi tujuannya itu. Begitulah kira-kira. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita, pertolongannya supaya bisa melaksanakan syariat ini secara utuh, sempurna, secara kafah, ya tidak setengah hati juga tidak setengah-setengah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.